Hai, ini gue Rika. Gue akan kembali cerita soal kehidupan gue, jalan yang gue pilih untuk melalui sisa hidup gue. Buat sekarang gue memilih jalan itu, walaupun belum tentu ujungnya tetap seperti ini. Ya, kalau kalian dengar dari video gue sebelumnya, ya gue bilang kalau gue nikah sama orang yang sebenarnya gak cinta sama gue, gak sayang sama gue. Tapi kami sama-sama butuh, sama-sama pengen lepas dari orang tua. Kami memiliki tujuan untuk bersama. Sebenarnya bukan ingin lepas sama sekali dari orang tua, enggak 100%. Kami mencoba untuk mandiri, menjalani kehidupan yang benar-benar kami inginkan. Kenapa aku memilih untuk hidup seperti ini dan menikah dengannya? Karena aku itu merasa sekarang hidupku lebih mudah ketika aku bisa mengatur sendiri tanpa campur tangan orang lain. Bahkan orang tuaku yang telah membesarkan aku merasa memiliki pemikiran tersendiri terhadap jalan yang bisa aku tempuh untuk memenuhi kebahagiaanku. Walaupun sebenarnya setelah aku pikirkan itu hanyalah nafsu yang terus meminta untuk selalu dipenuhi. Ya, aku sangat sulit untuk mengendalikan hal itu. Sehingga ketika aku menemukan sesuatu yang bisa membantu aku untuk mewujudkannya, akan aku ambil, akan aku coba. Walaupun sebenarnya itu akan mempengaruhi kehidupan aku untuk kedepannya. Kayak gini, ketika lo hidup dengan orang tua lo sendiri, lo pasti akan diatur. Kayak gak boleh keluar malam, jangan makan ini, gak boleh kayak gitu, harus ngikutin peraturan rumah. Karena kita masih bergantung dengan orang tua. Ya, saat aku masih sekolah, aku apa-apa kebutuhanku masih dipenuhi orang tua. Makanya aku selalu menurut. Dan juga jika aku memiliki masalah, aku akan minta solusi kepada orang tuaku. Bahkan bukan cuma solusi, tapi minta bereskan masalahku. Aku masih ketergantungan sekali dengan orang tuaku. Makanya orang tuaku tuh memilih mengatur hidupku, yang secara pemikiran mereka itu adalah yang terbaik untuk aku. Tapi sebenarnya tidak semua pilihan orang tua itu bagus untuk anaknya. Kadang kita juga harus mengambil tindakan yang tidak sesuai dengan apa yang orang tua kita inginkan, apa yang telah mereka putuskan. Karena ada saatnya kita harus mandiri, karena tidak selamanya kita bisa bergantung dengan orang tua kita. Bener gak? Bagaimanapun juga tanggung jawab kita terhadap orang tua itu tetap. Tapi aku hanya tidak ingin terus-menerus diurusi oleh orang tuaku. Seperti aku ingin menaruh baju di kasur, atau aku taruh di lemari, atau aku taruh di lantai, terserah aku. Karena aku memiliki rumah sendiri. Cara aku mengatur hidupku itu sangat nyaman ketika aku sudah menikah. Walaupun menikah aku ya seperti ini tadi. Aku bebas melakukan hal-hal yang aku suka. Aku juga tidak lupa untuk menjenguk orang tuaku, mencoba membantu meringankan beban orang tuaku di rumah, baik dari segi ekonomi maupun pemikiran.
Aku akan berusaha untuk membantu orang tuaku. Aku hanya tidak ingin selalu diurus oleh mereka. Aku hanya mencoba untuk mandiri, mengatur kehidupanku sendiri. Makanya aku itu sangat takut dengan mertua. Karena tinggal dengan orang tua saja yang melahirkan aku, ada rasa yang tidak nyaman. Dan rasa senang ketika aku bisa hidup, mengatur kehidupanku sendiri. Bagaimana jika aku tinggal dengan mertua, yang notabene bukan siapa-siapa aku. Salah satu aku menghindari pernikahan yang serius, benar-benar menikah. Ya salah satunya juga karena itu. Aku takut dengan ipar, aku takut dengan keluarga suamiku, padahal aku belum menjalani. Jangankan tinggal di rumah mertua, saudara sendiri saja aku males. Karena tidak enak hidup di tempat orang lain. Karena rumahku adalah surgaku, rumahku adalah istanaku yang terbaik. Walaupun tidak sebagus rumah-rumah mereka, tapi yang pastinya aku bisa bebas di rumahku untuk melakukan apa saja. Memajang foto di dinding dapur atau kamar mandi sekalipun, semuanya aku lakukan. Itu sangat membuat aku happy. Makanya aku suka dengan suamiku ini. Suka dalam hal dia membantu aku, dan aku pun juga membantu dia. Agar dia juga bisa lepas dari pengawasan oleh orang tuanya. Dan sekarang orang tuanya mempercayakan anaknya kepadaku. Aku melihat dia bahagia menikah dengan aku. Karena dia juga sama. Dia melakukan kegiatan apa yang dia suka. Dia lebih bebas berteman dengan siapapun. Asalkan dia pulang ke rumah, aku tidak sama sekali melarang dia untuk melakukan apa saja yang dia mau. Dia menafkahiku, dan dia juga membantu aku untuk menafkahi keluargaku. Sungguh laki-laki ini, apakah aku bisa mengatakan tepat? Walaupun sebenarnya dia tidak bisa memenuhi sebuah kebutuhanku. Tapi sedikit banyak itu sangat membantu untuk kehidupanku. Aku sangat senang bisa mengenal dirinya. Mengenal sosok yang ternyata memiliki kemiripan kehidupan dengan aku. Garis hidupnya kurang lebih sama, hanya saja dia agak menyimpang. Aku terkejut ketika dia bercerita apa alasan dia mengajak aku menikah. Padahal kami hanya dari teman curhat. Ketemu di kafe, ya ternyata kami punya kecocokan. Dan dia seperti ingin memberikan kontrak kepadaku untuk menjalani pernikahan ini. Tapi aku bilang, tidak perlu. Selagi kau masih membutuhkanku, dan aku pun membutuhkanmu, ayo kita jalani sama-sama. Kita hanya perlu bicara, talking, untuk menyelesaikan masalah yang ada. Apa yang tidak sesuai denganku atau denganmu. Dia sangat berkompromi dengan semua yang aku lakukan, dengan semua pilihanku, dan aku pun juga harus begitu. Aku menghargai keputusannya. Walaupun dia tidak sering untuk tidur di rumah, tapi dia selalu mengabariku ketika dia tidak pulang, dia sedang bersama siapa, teman kencan atau teman kerjanya. Dia selalu mengabari aku. Aku senang akan hal itu, walaupun sebenarnya itu tidak perlu. Tapi aku juga berusaha untuk menghargainya. Aku pun melakukan hal yang sama. Aku tidak tahu kapan ini akan berakhir, dan kami berakhir akan seperti apa. Apakah kami akan saling cinta? Sepertinya tidak. Karena yang lebih memungkinkan hubungan kami itu hanya sekedar saling memanfaatkan. Simbiosis mutualisme. Aku untung, dia pun untung. Dan kami sama-sama beruntung. Sekian dari aku, Rika. Bye-bye.